dulu. Ada apa yang Ibu bawa? Yang Ibu bawa merupakan judulnya Pemberian Pak Beruang. Tapi bukan Pak Beruang, namun Pak Beruang. Seperti Ibu Guru, anak-anak. Ya, covernya warnanya lumayan. Ada warna hijau, ada warna coklat, ada warna biru. Dan anak-anak sendiri bisa melihat, wah, gambarnya menarik ya. Dan bukunya menarik tidak? Baik, buku ini ditulis oleh Ibu Ana, kemudian diterbitkan oleh Kemendikbud dengan Kemendikbudristek dengan Kemendikbudristek. Dan kita akan memulai. Apa sih isi dari buku Simulasi ini dengan judul membaca Pemberian Pak Beruang? Untuk di awal ada buku pembuka, artinya ada halaman pembuka. Kemudian kita akan dimulai dengan pembacaan di awal. Bolehkah Ibu membaca? Boleh, Bu. Baik. Nanti anak-anak mendengarkan ada kata-kata yang mungkin anak-anak bisa, oh, ada kata-kata baru ya. Kemudian di buku ini ada kata-kata yang menarik yang setidaknya anak-anak bisa mengenal kata-kata baru dari cerita ini. Baik. Pak Beruang senang. Dia tiba di rumah barunya. Tiba-tiba dia baru datang, nyampe. Baik. Kemudian Pak Beruang ingin memperkenalkan diri. Dia membagikan makanan dan minuman. Para tetangga menyambut dengan ramah. Bisa dilihat ya, ada tetangga, ada teman-temannya. Berarti tampilan gambarnya lumayan menarik. Betul tidak? Betul, Bu. Baik. Kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Keesokan harinya, bak-buk para tetangga mengembalikan pemberian Pak Beruang. Ternyata dikembalikan atau mengetuk pintu di rumahnya Pak Beruang. Selanjutnya halaman berikutnya, dan anak-anak juga melihat ya, gambarnya lumayan anak-anak bisa melihat ya. Mengapa mereka mengembalikan pemberiannya? Kemudian gambar di Pak Beruangnya sendiri bingung. Ada terlihat gambarnya dengan jelas, dengan mimik muka yang kebingungan. Kemudian ada apa dengan makanan dan minumannya ya? Jadi tetap muka dengan memikir. Betul atau tidak? Bisa dilihat tidak oleh anak-anak? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi gambar beruangnya kebingungan. Ada apa ya tetangganya untuk kumpul ke rumah? Seperti ini bingungnya ya, Bu ya? Iya, betul. Jadi dilihatnya terus mimik mukanya kebingungan. Itu kenapa tetangganya pada datang lagi? Kemudian nyam. Sayang sekali jika dibuang, lebih baik Pak Beruang menikmatinya sendiri. Terus diciciplah kembali makanannya. Enggak, jadi dicicip kembali makanan yang sudah diberikan ke para tetangga untuk mencicip. Karena penasaran tadi kenapa bingung dan kenapa para tetangga mengembalikan makanannya. Kemudian rasa makanannya kok berubah. Kemudian dengan mimik yang berubah kembali dari bingung, kemudian dengan mimik rasa cicip yang berbeda. Kemudian dicicip, kemudian hok gitu ya. Artinya kok aneh makanan yang dirasakan, kenapa aneh? Gambarnya juga sudah berubah ya anak-anak. Ya, Pak Beruang memeriksa isi kulkasnya. Tercium dengan tidak sedap. Ternyata ketika memasuki memasuki kulkas, tumpuk makanan yang sudah kadaluarsa. Dan kita akan membaca kembali, banyak makanan yang sudah tumbuh jamur, bungkus minuman juga sudah rusak. Artinya banyak makanan yang ada di kulkas itu menumpuk atau dikumpulkan di kulkas secara banyak. Seperti itu ya anak-anak. Nah, Pak Beruang merapikannya satu persatu stok yang masih bagus disimpan.
Kemudian stok basi. Ya, ini ada kata-kata anak-anak yang stok basi yang terpaksa dibuang. Jadi makanannya ditumpuk di kulkas tadi terpaksa dibuang. Kemudian Pak Beruang mengira semuanya sudah aman. Ya, ya, dari sini anak-anak ada menemukan kata-kata apa yang belum pernah anak-anak menemukan? Ada Bu. Apa Bu? Apa yang tadi ya? Kadaluarsa Bu. Oh, kadaluarsa. Baik, tadi belum menemukan kata-kata kadaluarsa ya, tapi ini menyampaikan kata-kata kadaluarsa. Baik, kita lanjutkan dengan cerita selanjutnya. Bahwa tulisannya berbeda-beda. Semuanya menunjukkan tanggal kadaluarsa. Kemudian batas tanggal makanan dan minumannya basi. Artinya di setiap makanan itu ada label tanggal, kemudian ada tanggal kadaluarsa. Nah, anak-anak harus meneliti terlebih dahulu makanan yang anak-anak makan gitu ya. Jadi di label pada makanan itu dilihat ada tanggal kadaluarsanya. Nah, roti yang termakan sudah kadaluarsa, pantas urut Pak Beruang sakit. Nah itu, jadi kalau anak-anak tidak mengetahui tanggal kadaluarsa, apa yang terjadi oleh anak-anak? Sakit perut Bu. Sakit perut. Kenapa dibilang sakit perut? Makanannya sudah Kadaluarsa. iya sudah basi Bu. Nah, berarti ada kata-kata basi. Artinya kadaluarsa itu batas tanggal yang bisa dimakan oleh anak-anak sendiri. Pak Wandi kan Pak Wandi. Anak-anak. Wandi kenapa? Diam saja. Wandi baru nulis Bu. Nah, dari hasil tulisan Wandi, apa yang ditulis kata-kata yang ditemukan ketika Ibu menceritakan dan melihat dari gambar cerita hari ini? Kayaknya sama Bu, kadaluarsa. Oh itu kadaluarsa. Ada kata-kata yang lain selain Wandi? Label itu apa itu? Oh label. Label itu apa nama merek atau tulisan di pada makanan. Artinya tulisan merek. Ya tulisan deh. Malas lebih sulit tulisan. Ada lagi tulisan yang tertulis di makanan. Ada lagi selain kadaluarsa, basi, kemudian label, ada lagi Jais. Stok apa Bu? Kenapa? Stok makanan. Oh iya, stok makanan. Stok makanan itu adalah persediaan makanan. Artinya yang disimpan, kemudian misalnya juga buku yang disimpan itu termasuk adalah stok yang disiapkan oleh anak-anak. Atau di rumah bunda-bunda anak-anak, kemudian ayah anak-anak disimpan di kulkas, itu namanya persediaan. Ada lagi Muslim.